Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah ada kabar gembira buat kalian semuanya yang pengen berangkat umroh. Bareng Babe Aldo bisa, dan kita udah difasilitasi oleh travel umroh yang udah berpengalaman. Kita bisa nyiapin paket-paket dari mulai paket yang ekonomis sampai paket yang VVIP. Segera hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap selalu sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Hanya umur perjuangan mereka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten setelah beberapa hari gua nggak konten ya, karena memang lagi sibuk banget guys, keliling-keliling. Konten kita kali ini adalah tentang bener gue waktu pandemi no. KPK sebut korupsi APD Kemenkes diduga rugikan negara 319 miliar. Nih, jadi ini Kemenkes nih. Kita baca dulu ya, baca dulu. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri Ahmad Taufik pada Jumat 1 November 2024. Ahmad Taufik adalah tersangka dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri APD di Kementerian Kesehatan dengan sumber dana dari dana siap pakai DSP pada Nasional Penanggulangan Bencana tahun anggaran 2020. Itu baru APD-nya, belum maskernya, belum semuanya. Gue bilangin, pandemi itu tempat korup. Gue dulu dimusuhin di Indonesia. Ini yang gue heran, kenapa Menkesnya kagak dipanggil-panggil ya. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan kasus dugaan korupsi APD tersebut diduga merugikan negara sebesar 319 miliar rupiah, 319,69 miliar rupiah. Atas pengadaan tersebut, audit BPKP dan pengawasan keuangan dan pembangunan menyatakan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 319.991.374.183,06 rupiah, kata Gufron dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Jumat 1 November. Nanti kalian lihat ya, itu per konferensinya KPK. Yang mau gue bahas adalah ini, Menteri Kesehatannya masih dipakai sama Prabowo. Ini nggak mungkin korupsi kalau nggak tahu ini panggil. Ini jasanya apa sama Prabowo emang? Budi Gunadi Sadikin ini jasanya apa sama Prabowo? Sampai dia dipakai lagi dan bikin was-was. Dokter bukan, bukan, tiba-tiba Menteri Kesehatan. Giliran gua ngomongin kesehatan, nggak percaya. No way, rakyat no. Bener kan gue? Itu baru APD, belum lagi yang vaksinnya, maskernya, macam-macam. Ini makhluk satu, heran gue. Ini titipan elit global, jangan-jangan ya. Kan nggak merasa janggal? Kenapa Menkes nggak dipanggil? Sumbernya ini Pak, kan Kementerian Kesehatan, ya dia sumbernya lah. Gue datengin, dulu aja gue dibilang macam-macam. Babe bukan dokter, Babe bukan, bener kan gue? Jadi kita tinggal tunggu dari pemerintahnya Prabowo nih. Pak Prabowo, Pak, Pak, bangun. Menteri Kesehatan ini jasanya apa Pak? Selama pandemi kemarin apa jasanya Menteri Kesehatan ini? Nah, anak buahnya korup, nah. Sudah terbukti. Ininya Pak dipanggil. Budi Gunadi Sadikinnya. Menkesnya mestinya dipanggil juga. Banyak dugaan korupsi itu.
Berapa dana pandemi itu? Rakyat dikejar-kejar. Nah, nggak usah lama-lama, kalian lihat sendiri ya pers konferensinya KPK nih. Gue tampilin. Gue pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. KPK akan menyampaikan konferensi pers berkaitan dengan penahanan tersangka dugaan tidak pidana korupsi dalam pengadaan alat pelindung diri atau APD di Kementerian Kesehatan dengan sumber dana siap pakai atau DSP dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB tahun 2020. Pada hari ini, Jakarta, tanggal 1 November 2024, hari Jumat ini, KPK menyampaikan perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berkaitan pengadaan alat pelindung diri atau APD di Kementerian Kesehatan dengan sumber dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2020. Berdasarkan proses yang telah dilakukan mulai dari penyidikan ini, berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu saudara BS selaku pejabat pembuat komitmen pada Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Kedua, saudara SW selaku Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia. Dan 3, saudara AT selaku Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri. Selanjutnya KPK akan melakukan penahanan terhadap saudara AT untuk 20 hari pertama terhitung sejak hari ini, tanggal 1 November sampai tanggal 20 November. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang Kelas 1 Jakarta Timur, Cabang Rumah Tahanan KPK Gedung ACLC atau Gedung C1. Sebelumnya, KPK juga telah melakukan penahanan terhadap 2 tersangka lainnya, yaitu saudara BS dan saudara SW, terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2024 dan telah diperpanjang per tanggal 17 Oktober 2024. Dalam konstruksi perkara, dapat kami sampaikan bahwa pada sekitar Maret 2020, saudara SDK selaku dirut PT YS selaku perusahaan yang mewakili para produsen APD, alat pelindung diri, menunjuk PT PPM, yaitu PT Permana Putra Mandiri sebagai distributor resmi APD selama 2 tahun. PT GAI selaku produsen APD juga menunjuk PT PPM sebagai distributor resmi APD selama 2 tahun. Pada tanggal 20 Maret 2020, Kementerian Kesehatan melalui Pusat Krisis Kesehatan Rp500 per set, persatuan. Kemudian pada 21 Maret 2020, TNI atas perintah Kepala BNPB pada saat itu mengambil APD dari produsen APD milik PT PPM di kawasan Berikat dan langsung mendistribusikan ke 10 provinsi dengan tidak dilengkapi dokumen, bukti pendukung maupun surat pemesanan. Pada tanggal 22 Maret, saudara SDK dan saudara SW selaku dirut PT EKI menandatangani kontrak kesepakatan sebagai authorized seller APD sebanyak 500.000 set dengan nilai tergantung nilai tukar dolar pada saat pemesanan. Pada tanggal 23 Maret 2020, PT PPM dan PT EKI menandatangani kontrak kerjasama distribusi APD dengan margin 18,5% diberikan kepada PT PPM. Pada 24 Maret 2020, dalam rapat saudara HM selaku KPA, BNPB melakukan negosiasi harga APD dengan SW agar diturunkan dari harga 60
dolar Amerika menjadi 50 dolar Amerika. Penawaran tersebut tidak mengacu pada harga APD merek yang sama yang dibeli oleh Kemenkes sebelumnya, yaitu sebesar Rp370.000. Dalam rapat juga disimpulkan bahwa PT PPM akan menagih pembayaran atas sebesar Rp170.000 per set yang didistribusikan TNI dengan harga Rp50.000 per set, artinya 50 USD per set, atau harganya sekitar Rp700.000. Ada gap antara 370 dengan harga Rp700.000 per set. Pada tanggal 25 Maret 2020, PT EKI dan PT YJ melakukan pemesanan 500.000 set APD dengan menyerahkan giro sebesar 113 miliar bertanggal 30 Maret 2020. Dokumen kepabianan dan dokumen lainnya sengaja menggunakan data PT PPM karena PT EKI tidak mempunyai izin penyaluran kesehatan, tidak memiliki gudang, dan non-PKP. Pada 27 Maret 2020, Saudara SW menghubungi Kepala BNPB pada saat itu, diantaranya untuk segera dilakukan pembayaran terhadap Rp170.000 per APD yang diambil TNI, dan meminta diberikan SPK dari BNPB agar sesuai dengan pengamanan RAW material dari Korea. Pembayaran pertama sebesar 10 miliar dilakukan pada 27 Maret 2020 dari bendahara BNPB kepada rekening BNI PT PPM, di mana pada saat itu belum ada kontrak ataupun surat pesanan. Pembayaran kedua sebesar 109 miliar dilakukan pada 28 Maret 2020 dari PPK Pusat Krisis Kementerian Kesehatan kepada rekening BNI PT PPM. Di sisi lain, Saudara HM baru menunjuk Saudara BS sebagai pejabat pembuat komitmen untuk pengadaan APD di Kementerian Kesehatan RI pada 28 Maret 2020. Sedangkan surat keputusan penunjukan tersebut dibuat backdate tertanggal 27 Maret. Pada rapat itu juga diterbitkan surat pemesanan APD dari Kementerian Kesehatan kepada PT PPM sejumlah 5 juta set dengan harga satuan 48,4 USD yang ditandatangani oleh Saudara BS selaku PPK, Saudara AT selaku Dirut PT PPM, dan Saudara SW selaku Dirut PT EKI, di mana dalam surat tersebut tidak terdapat spesifikasi pekerjaan, waktu pelaksanaan pekerjaan, pembayaran, serta hak dan kewajiban para pihak secara rinci. Selain itu, surat pemesanan tersebut ditunjukkan kepada PT PPM, tetapi PT EKI turut menandatangani surat tersebut. Pada tanggal 15 April 2020, Kementerian Kesehatan memberikan surat pemberitahuan kepada Direktur PT PPM bahwa sampai tanggal 15 April 2020, PT PPM telah mengirimkan APD sejumlah 790.000 set dari total 5 juta set yang sudah dipesan. Kemudian pada tanggal 7 Mei 2020 dilakukan negosiasi ulang berkaitan dengan harga yang disepakati. Pertama, barang yang dikirim tanggal 27 April 2020 sampai 7 Mei 2020 dengan harga Rp366.850 dengan jumlah 503.500 buah set. Barang yang dikirim setelah tanggal 7 Mei 2020 dengan harga Rp294.000. Bahwa sampai dengan tanggal 18 Mei 2020, Kemenkes telah menerima sebanyak 3.140.200 set APD. Dalam konstruksi perkara tersebut terdapat perbuatan hukum di antaranya PT EKI dan PT YS terlibat dalam mata rantai pengadaan APD tanpa memiliki izin penyaluran alat kesehatan atau IPAK. Hal tersebut berlawanan dengan ketentuan Permenkes nomor 1111/Per/8/2010 bahwa penyalur alat kesehatan wajib memiliki IPAK yang diatur Kemenkes.
Kedua, kerjasama antara PT PPM, PT EKI, PT YS, dan para produsen APD merupakan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal tersebut berlawanan dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, di mana pengusaha dilarang secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan pemasaran sehingga terbentuk monopoli. PT EKI dan PT PPM tidak menyiapkan dan menyerahkan bukti pendukung kewajaran harga kepada PPK, sehingga melanggar prinsip pengadaan barang atau jasa pemerintah dalam penanganan keadaan darurat, yaitu efektif, transparan, dan akuntabel. Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran LKPP nomor 3 tahun 2020. Dalam hal ini huruf E nomor 2 dan 3, yaitu terkait harga ditetapkan berdasarkan bukti kewajaran harga yang diberikan oleh penyedia. PT EKI ditetapkan sebagai penyedia APD padahal tidak mempunyai pengalaman untuk mengadakan APD sebelumnya. Atas pengadaan tersebut, berdasarkan audit BPKP menyatakan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 319 miliar. Perbuatan para tersangka disangkakan telah melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang 3199 Yungto Undang-Undang 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 Undang-Undang Hukum Pidana. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam hal konferensi pers atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan pelindung diri APD di Kemenkes tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah ada kabar gembira buat kalian semuanya yang pengen berangkat umroh. Bareng Babe Aldo bisa, dan kita udah difasilitasi oleh travel umroh yang udah berpengalaman. Kita bisa nyiapin paket-paket dari mulai paket yang ekonomis sampai paket yang VVIP. Segera hubungi nomor yang tertera di bawah ini.